Podcast kali ini membahas 5 pertimbangan ketika memilih suatu email marketing platform. Pertimbangan pertama yaitu kepengurusan awalnya. Kepengurusan awalnya saya bagi 2. 1, belibet di awal, belibet, ribet, riweh di awal. Yang kedua, mudah di awal, tinggal langsung pakai, atau plug and play mungkin kalau misalkan kayak gadget-gadget gitu. Nah, saya jabarkan nih. Contoh belibet di awal tuh apa yang diurus gitu kan. Yang diurus sebenarnya banyak. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin email marketing platform sendiri gitu ya, itu setidaknya untuk bagian yang belibet di awal nih, saya sebutin 3 aja. 1, 3 yang bikin ribetnya. 1, SMTP server. SMTP server itu gampangnya kira-kira yang ngurusin bagian ngirim lah. Kalau ibaratnya paket, dia ekspedisinya lah, kayak JNE-nya, JNT-nya gitu-gitu. Itu kita sebut di email SMTP server, yang bagian ngirim-ngirimin email kita sampai nanti masuk ke inboxnya subscriber kita. Yang kedua, hostingnya. Iya dong, sama seperti video ditaruh di mana, di YouTube ya. Itu kan sebenarnya kita lagi pakai hostingnya YouTube. Kita punya web, ada foto, ada teks, itu di hosting di mana? Itu kita beli hosting di website kita. Makanya bisa online, bisa dilihat secara online. Jadi ngirim email itu ya ada hostingnya juga gitu. Dan kalau untuk yang mau ngurus belibet di awal, hosting itu juga dipikirin untuk disetting pertama-tama. Terus yang ketiga itu adalah scriptnya. Ya dong, SMTP server bagian ngirimin, hosting bagian naruh, nyeting tempat pengiriman. Lah tapi alat untuk mengkondisikan ini terkirim ke sini, ini jangan terkirim ke sini, ini dikirimnya kapan, berarti kan harus ada yang ngurus. Nah, yang ngurus itu kita sebut aja scriptnya, script email marketingnya gitu. Jadi scriptnya sendiri bisa beli, ya bisa create. Kalau create buat dari awal ya berarti lebih ribet lagi. Ya, jadi untuk bagian pertimbangan pertama nih, bagian kepengurusan awal, itu belibet di awal kira-kira tadi 3 itu. SMTP server, SMTP tuh ya, saya sebutin perlahan. SMTP server, kedua hosting, ketiga scriptnya. Scriptnya untuk yang pertimbangan pemilihan pertama yang belibet di awal itu banyak di luar script yang dia jual, jadi kita tinggal pakai. Tapi SMTP server sama hostingnya kita ngurusin. Oke, itu pilihan pertama, yaitu belibet di awal. Pilihan kedua dari pertimbangan pertamanya adalah kepengurusan awalnya. Maka pilihannya yang kedua adalah mudah di awal, plug and play. Plug and play ini adalah kita daftar, masukin email yang buat ngirim, udah langsung kirim. SMTP servernya udah disiapin, hostingnya udah pakai hosting layanan email marketingnya, scriptnya ya udah jadi kan, satu paket gitu. Makanya saya sebut plug and play. Jadi kita daftar, kita daftar, kita bayar, kita pakai. Apa tuh? Kita register, pay, use. Yoi. Register, pay, play. Register, play. Register, pay, play. Kita daftar, bayar, pakai. Nah kan kadang-kadang banyak register, trial dulu, kalau enak baru kita bayar gitu. Itu pertimbangan pertama dari segi kepengurusan awalnya. Sekarang pertimbangan kedua dari soal jaga reputasi. Nah, soal jaga reputasi ini kebagi 2 pilihannya ya. Kayak tadi kan pertimbangan pertama kebagi 2, belibet di awal, yang kedua plug and play. Pertimbangan kedua soal jaga reputasi itu kebagi 2, yaitu sendiri dan dijagain. Kita mulai dari yang sendiri. Sendiri itu maksudnya apa? Jadi kayak contoh SMTP server tuh tadi yang saya sebut ya, yang ekspedisi email-email kita yang kita kirim, itu sebenarnya punya
punya reputasi lah, punya rating. Ibaratnya aplikasi kan ada ratingnya. Ibaratnya barang di Tokopedia, di marketplace kan ada bintangnya. Nah sama, email sender kita, email kita dan SMTP server kita itu punya reputasi. Reputasi ini berjalan seiring dengan kita nge-broadcast, apakah ada yang nge-spam, ada yang ngelaporin, ada yang unsubscribe, nggak buka, segala macam, ada yang ngeklik, ada reply. Nah itu semua ada algoritmanya. Algoritmanya yang punya ya yang punya platform ya, contoh Gmail ya, dia punya algoritma sendiri dan dia nggak akan pernah ngasih tahu algoritmanya gitu. Nah jadi algoritma itu yang nilai adalah si yang punya layanan inboxnya itu Gmail, Yahoo gitu-gitu. Dan algoritmanya kita nggak ada yang tahu gitu. Nah mereka menilai reputasi SMTP server kita. Nah tadi kembali ke yang tadi, ada yang jagain sendiri, ada yang dijagain. Yang sendiri ya berarti kita ngurus sendiri tuh. Kita daftar ke suatu layanan, kita minta SMTP server baru. Setelah kita beli, kita jagain, kita yang ngurus sendiri. Kalau ada komplain kita yang ngatur, kalau misalkan di banned kita daftar ulang lagi segala macem. Itu jaga reputasi sendiri. Yang kedua versus dijagain. Nah dijagain ini biasanya bukan biasanya, memang akan nyambung dengan yang pertimbangan pertama tadi, yang kepengurusan di awal, yang bagian plug and play itu dia sekaligus jagain SMTP server kita, jadi kita nggak perlu ngurusin. Nah tapi nih, kenapa saya jadi pertimbangan si jaga reputasi? Karena kita numpang ya bayar sih kita, tapi kan jatuhnya kita numpang ya, kita bayar untuk menumpang gitu. Maka kalau yang untuk minta dijagain sama mereka yang plug and play ketat biasanya. Iya dong, mereka biasanya ada tos-tos tertentu, ada peraturan-peraturan tertentu, ada fitur-fitur tertentu yang itu sangat kita butuhkan tapi sama mereka nggak bakal dikasih karena beresiko misalkan jadi mengakibatkan spam atau beresiko jadi apalah di layanan mereka, yang intinya mereka takut SMTP server mereka jatuh reputasinya gitu. Terus yang berhubungan dengan spam management gitu-gitu, pokoknya intinya adalah TOS dan fiturnya kita nggak bisa ganggu gugat. For example, contoh aja nih ya. Contoh kalau kita ngirim link affiliate, itu kan ada orang yang nggak seneng aja gitu kalau nerima email yang berisi affiliate gitu. Nerima email dari seseorang yang kalau dia beli lewat link itu, maka orang yang ngirim dapat komisi. Kan ada aja nih orang dengki-dengki macam ini, kan ada aja nih. Nah itu biasanya suka nge-report spam tuh orang-orang makhluk kayak gitu tuh. Udah subscribe, terus yang pengirim email yang ngirim berbau affiliate, dia nge-report spam karena dia nggak suka. Nah karena gitu, dengan itu maka biasanya email yang berbau marketing resikonya tinggi tuh untuk ditandain spam gitu sama subscribernya. Nah karena itu bisa bikin jatuh reputasi, maka beberapa layanan email marketing itu melarang dengan tegas bahwa emailnya nggak boleh melakukan praktek affiliate. Ya itu dia tadi, karena mereka nggak mau SMTP servernya jatuh ratingnya gitu. Kalau ketahuan di banned. Nah kira-kira kayak gitu. Pertimbangannya yang mana? Ya itu tadi yang tadi saya bilang, kalau misalkan menjaga reputasi sendiri emang ribet di awal, tapi kita bebas mau ngapa-ngapain. Ya kalau kita pun jatuhnya spam, melakukan spam nih ke depannya nih, terus kita di banned, kan yang repot kita sendiri, orang kita yang beli servernya ya kan, kita yang ngejaga. Jadi kalau yang jaga reputasi sendiri adalah ini yang kira-kira udah ngerti, udah paham, udah lama, pengen fleksibel kesana kemari, pengen fitur ini gitu. Nah itu cocoknya yang jaga reputasi sendiri. Kalau yang dijagain udah pasti nggak bakal fleksibel selamanya gitu, karena berhubungan dengan TOS dan berhubungan dengan fitur untuk menjaga TOS tersebut gitu. Pertimbangan ketiga, nah ini pembayaran ya. Ini nyambung lagi ke pertimbangan kedua dan pertimbangan pertama. Bagian pertimbangan pembayaran kebagi dua. Satu,
bayar langganan, 2 bayar one time. Oke. Bayar langganan ini adalah contoh, ini yang paling banyak ya email marketing platform. Jadi kita plug and play, reputasi dijagain, ya kita bayarnya langganan ke dia. Pertanyaannya, kenapa kok bayar langganan, dan apa yang mempengaruhi mahal murahnya langganan? Jumlah subscriber. Kenapa jumlah subscriber? Ya sama kayak misalkan saya contohin iPhone 8 misalkan, yang 16 GB tentu harganya beda dengan yang 32 GB space-nya kan, ya kan, beda kan. Sama kita ngelola 1000 subscriber sama 2000 subscriber sama 5000 subscriber sama 10.000 subscriber, ya beda biaya langganan per bulannya, karena jumlah subscriber itu mempengaruhi kemana? Mempengaruhi ke jumlah reputasi SMTP server yang harus dijaga. Jumlah subscriber mempengaruhi kemana lagi? Ke spam manajemen, bounce manajemen. Spam itu maksudnya ada yang nge-report spam. Bounce itu artinya misalnya ada orang masukin email salah. Misalkan agankhalid@gmail.com, kan harusnya kan .com ya, misalkan .com, berarti kan ketika kita ngirim email ke subscriber yang emailnya agankhalid@gmail.com, kan berarti kan nggak bakal kirim kan, bakal bounce gitu, nggak tahu itu email kan karena nggak ada. Nah itu disebutnya bounce. Nah spam manajemen, bounce manajemen, makin banyak subscribernya berarti kan makin banyak yang diurus gitu kan. Makin banyak subscribernya berarti hostingnya mesti makin gede untuk ngurusin ketika kita ngirim email ke jumlah subscriber tersebut. Nah terus juga fitur-fitur yang plug and play kan biasanya banyak karena diupdate terus. Itu semualah yang mempengaruhi kenapa semakin mahal atau semakin murahnya bayar per bulannya untuk tipe yang langganan gitu. Kalau yang one time itu biasanya bayarnya itu untuk bayar script pertamanya gitu, tapi biasanya langganannya itu cuman tinggal bayar bagian yang SMTP servernya gitulah. Intinya di pertimbangan ketiga ini adalah kita mau bayar langganan atau one time, di mana langganan itu mempengaruhi pertimbangan kedua dan pertimbangan pertama. Dimana kalau yang one time semuanya kita yang ngurusin, ya kita nggak bayar, kita sedikit lah bayarnya gitu, karena kebanyakan kita yang ngurusin. Pertimbangan keempat dan kelima cepet aja. Pertimbangan keempat, email cantik versus yang penting email ya. Jadi banyak email marketing platform di luar sana ngurusin betapa cantiknya email kita, bisa drag and drop, ngatur segala macam, yang intinya email kita bagus banget dah. Sama yang tampilannya ya email kayak biasa, email kayak kita ngirim biasa ke seseorang. Ya ini nggak ada yang paling hebat, nggak ada yang paling ini, tergantung kebutuhan kan gitu. Jadi biasanya yang kalau yang bayarnya langganan pasti fitur-fiturnya ada untuk mempercantik email gitu. Tapi kalau yang untuk belibet di awal, jaga reputasi sendiri, bayarnya one time untuk script emailnya, ya biasanya emailnya ala kadarnya, nggak bisa tuh kita yang kayak canggih banget gitu. Yang pertimbangan kelima, autoresponder versus broadcast. Jadi email marketing platform di luar sana, kalau saya lihat pengalaman saya udah 7 tahun make, nyoba-nyoba segala macem, itu mungkin kebagi dua, antara yang emang kita pas lagi make kita gunain untuk broadcast doang ke subscriber kita, atau kita gunainnya untuk autoresponder. Autoresponder itu kayak hari ini kita ngirim email ini, hari besok kita ngirim email ini, hari ketiga kita ngirim email C. Nah itu namanya autoresponder gitu. Biasanya email yang cantik, yang ngurusin kecantikan ya, tadi yang pertimbangan keempat, ngurusin kecantikan, email cantik, biasanya identik dengan lebih ke arah membawa orang tersebut untuk sering broadcast. Tapi kalau yang nggak terlalu mikirin tampilan cantik, biasanya itu user interface-nya, peletakannya, sistem-sistemnya itu, fitur-fiturnya itu mendukung untuk ke arah Anda lebih sering menjalankan autoresponder gitu. Jadi itulah
5 pertimbangan di mana setiap pertimbangannya terbagi 2 ketika Anda mau pakai email marketing platform. Sekian, semoga bermanfaat. Saya Agan Khalid. Subscribe. Kalau mau dengerin podcast saya kayak ini bisa ke celoteh agankhalid.com. Itu bisa di search, bisa di iTunes, bisa di Google Podcast dan juga di Spotify. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.